Hai semua, dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, membuat pembangkit listrik memiliki berbagai macam alternatif untuk mendapatkan sumber energinya. Salah satunya adalah dengan menggunakan sampah. Selain dapat menghasilkan energi listrik, sampah ternyata juga bisa diolah untuk dapat digunakan sebagai bahan bakar jet atau kendaraan lain. Dan berikut ini adalah proses singkat pengolahan sampah menjadi energi. Pada tahun 2019, pilot proyek pembangkit listrik tenaga sampah Merah Putih di Bantar Gebang diresmikan oleh pemerintah. Pembangunan PLTSA ini termasuk dalam proyek strategis nasional, dan selain Bantar Gebang, pembangunan PLTSA ini juga diprioritaskan penerapannya di 12 kota besar di Indonesia. PLTSA Merah Putih dibangun dengan kapasitas pengolahan sampah mencapai 100 ton per harinya, dan akan menghasilkan listrik sebanyak 700 kWh. Untuk menghasilkan listrik, PLTSA Merah Putih ini menggunakan teknologi termal dengan tipe insinerasi yang juga banyak dipakai oleh negara lain di dunia. Seperti di Belanda, salah satu pabriknya yang bernama AEB juga mengolah sampah menggunakan proses insinerasi. Dan pabrik AEB ini dapat mengolah sampah sebanyak 1,5 juta ton sampah untuk tiap tahunnya. Dalam prosesnya, truk pengangkut sampah akan membawa sampah menuju pabrik. Lalu sampah tersebut dimasukkan dan dicampur menjadi satu di waste bunker. Untuk selanjutnya, sampah-sampah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam grid furnace atau tungku pembakaran menggunakan gripper yang dikendalikan oleh operator untuk proses pembakaran atau insinerasi. Proses insinerasi di dalam tungku pembakaran tersebut bekerja selama 24 jam non-stop, dan suhu di dalam tungku pembakaran tersebut mencapai 1000 hingga 1200 derajat Celcius untuk meminimalkan pembentukan dioksin pada gas buang. Kemudian panas di dalam tungku pembakaran ini digunakan untuk mengubah air di dinding tungku pembakaran agar menjadi uap air. Selanjutnya, uap akan melewati turbin dengan tekanan tinggi, dan nantinya turbin tersebut akan menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik. Sedangkan material dari sampah yang tidak hancur karena proses insinerasi disebut dengan bottom ash, dan bottom ash tersebut kemudian akan direcovery. Dari proses recovery tersebut, dapat menghasilkan logam besi dan non-besi yang dapat didaur ulang menjadi material baru. Selain logam besi dan non-besi, pada proses recovery bottom ash tersebut juga menghasilkan material lain seperti pasir dan butiran batu yang nantinya material tersebut juga dapat digunakan kembali. Selanjutnya, untuk flue gas atau gas buang pada proses insinerasi juga dapat direcovery untuk mendapat produk lain yang bermanfaat. Seperti abu terbang atau fly ash, abu terbang ini dibersihkan dan dikumpulkan menggunakan electric static filter, dan abu terbang tersebut dapat dimanfaatkan lagi untuk bahan pekerjaan bangunan. Sedangkan limbah dioksin dan material berbahaya lainnya akan dibersihkan dari gas buang. Di pabrik AEB ini, hanya sekitar 1% material dari proses pengolahan yang sama sekali tidak berguna, dan material tersebut akan dibuang pada tempat yang aman. Sedangkan 99% lainnya digunakan untuk menghasilkan energi listrik, sistem pemanas, dan untuk bahan material bangunan. Selain mengolah sampah dengan cara insinerasi, ada cara lain untuk mengolah sampah agar menjadi energi. Sampah dapat diolah menjadi syngas atau synthetic gas. Syngas ini dapat digunakan untuk menjadi energi listrik, hidrogen, bahan bakar jet, bahan bakar diesel, dan amonia. Salah satu perusahaan yang mengolah sampah menjadi bahan bakar jet dan diesel adalah perusahaan yang bernama Fulcrum Bioenergy yang berlokasi di California, Amerika Serikat. Pabrik ini diperkirakan dapat mengkonversi 175.000 ton sampah menjadi 10,5 juta galon bahan bakar tiap tahunnya. Dan bahan bakar yang diproduksi ini sudah mendapatkan sertifikasi pengujian serta persetujuan untuk digunakan dalam kendaraan komersial, militer, serta penerbangan komersial. Bahan bakar yang dibuat tersebut
mengandung karbon 20% lebih sedikit dibanding bahan bakar fosil. Dan harga dari bahan bakar ini juga lebih murah. Karena itulah Fulcrum Bioenergi ini memiliki banyak investor, seperti perusahaan BP multinasional, United Airlines, Cathay Pacific Airways, dan militer Amerika Serikat. Pada pabrik pengolahan sampahnya, perusahaan Fulcrum ini memiliki kapasitas mengolah sampah sebanyak 1.500 ton per hari. Pada pengolahannya, sampah dari TPA dikirim ke pabrik, kemudian sampah anorganik dan sampah lain yang tidak berguna akan disingkirkan. Sedangkan sampah yang mengandung material seperti logam dan plastik akan dijual ke tempat daur ulang. Sampah yang sudah diseleksi tersebut kemudian diolah menggunakan sistem gasifikasi. Pada sistem gasifikasi tersebut menggunakan panas, uap air, dan tekanan, yang kemudian sampah akan dikonversi menjadi syngas, di mana syngas tersebut terbuat dari molekul seperti karbon monoksida, hidrogen, dan karbon dioksida. Untuk selanjutnya, syngas tersebut diproses lagi menggunakan teknologi Fischer-Tropsch menjadi liquid fuel atau bahan bakar cair. Dan ketika selesai, bahan bakar cair itu akan dikirim ke tempat pengolahan untuk diolah lagi menjadi produk akhir, yakni bahan bakar untuk jet dan bahan bakar diesel.